Mau lipatan poliwit. Pak Rahmat, cek sound, cek. Dan sekaligus diundang di sini supaya yang pandu Rahmat pangkat 2 Rahmat kuadrat. kuadrat. Pak Rahmat 2 Rahmat kuadrat. Cek dulu. Ada? Cek. Ada bang? Cek loh. Cek. Izin Bapak Ibu, kita segera mulai kajian pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini setelah semalam kita oleh Allah dimatikan kecil, oleh Allah ruh kita ditahan sebentar, dan kembali Allah meniupkan ruh itu ke dada-dada kita masing-masing, dan kembali pagi ini kita bisa melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan nikmat umur yang kembali Allah berikan kepada kita pagi ini kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Dan kita juga berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah salat subuh yang barusan kita laksanakan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita kirimkan kepada uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumil akhir nanti oleh baginda Rasulullah kita dianggap sebagai umatnya, dan insya Allah layak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, jamaah kopi subuh Masjid Nurul Yakin dan pemirsa dimanapun Anda berada, kembali pagi ini di setiap 2 pekan di Masjid Nurul Yakin kita kembali melaksanakan kajian kopi subuh rutin bersama narasumber kita Ustadz Rahmat Zafar Hafizullah Ta'ala. Kita berharap semoga insya Allah di pagi ini sebelum kita melaksanakan aktivitas pagi kita bisa kembali menambah wawasan keislaman kita, bil khusus masalah kurban.
menjelang Idul Kurban yang tinggal beberapa hari lagi. Hari ini tidak terasa kita berada di tanggal 6 ya, 7 Zulhijjah, yang artinya tidak lama lagi kita akan sama-sama menghadapi Idul Kurban atau Idul Adha. Seperti apa Idul Kurban dan bagaimana tata cara penyembelihan kurban, insya Allah kita akan sama-sama membahas di kajian Kopi Subuh pagi ini. Dan untuk pemirsa yang sudah bergabung di online, Bapak Ibu silakan bisa ikut membagikan link Facebook Ustadz Rahmat Jafar. Dan mudah-mudahan yang tidak sempat hadir di offline di pagi ini di Masjid Nurul Yakin bisa ikut mengambil bagian, mengambil manfaat lewat online. Dan mudah-mudahan yang membagikan, kita doakan mendapatkan kebaikan jariah dari apa yang telah dibagikan. Bapak Ibu sekalian, kita buka majelis pagi ini dengan sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan sama mendengarkan pengantar materi oleh Ustaz Rahmat Jafar. Pada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi muhkami kitabih, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Yang saya hormati Ketua Badan Ta'mirul Masjid Nurul Yakin dan segenap pengurus yang hadir. Saya hormati Imam Jamaah Imam Agus dan Imam Utam. Saya hormati Bapak Ibu para peserta kajian Kopi Subuh yang insyaallah saya doakan dalam keadaan sehat walafiat jasmani rohani, juga pemirsa yang mengikuti kajian, bil khusus Pak Tommy yang selalu bersedia untuk meliput kajian ini dengan alat beliau ya. Kita bersyukur pada subuh hari ini atau pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat berupa kehidupan kepada kita, dan tidak lupa kita berselawat kepada teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak bisa berkumpul bersama beliau di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, pembahasan kita pada hari ini seputar fiqhul udhiyah sebagaimana permintaan dari Ta'mirul Masjid. Dan tentunya fikih kurban ini sudah terus berulang ya. Jadi ini sekedar mereview kembali atau murojaah, mengulang-ulang kembali. Sebenarnya ini sudah khatam ya, sudah berapa kali tiap tahun kita bahas. Olehnya ya namanya manusia kan tetap ada saja ya, lupa ya. Kita insyaallah akan berbicara tentang seputar kurban, dan saya berikan muqaddimah sedikit. Hukum kurban tentunya ada dua. Mayoritas ulama mengatakan sunnah muakkadah, dan minoritas ulama seperti Imam Abu Hanifah itu mengatakan wajib. Karena kurban ini ada yang mengatakan wajib, maka kalau ada yang anaknya lahir di tanggal misalnya tanggal 3 Zulhijjah, otomatis kan 7 harinya itu tanggal 10 Zulhijjah. Dia punya uang 3 juta. Lalu dia bingung, manakah yang didahulukan, kurban atau akikah? Maka jawabannya dia dahulukan kurban daripada akikah.
Kenapa? Paling tidak dari beberapa alasan ya. Yang pertama, kurban itu hukumnya ada yang mewajibkan. Kalau akikah, semua ulama sepakat hukumnya sunnah muakkadah. Jadi dari sisi hukum ini lebih tinggi kurban. Yang kedua dari sisi waktu, kurban itu waktunya mudayyak, sempit. Kan dia cuma 4 hari ya, tanggal 10, 11, 12, 13. Sehari Idul Adha, kemudian 3 hari tasyrik. Sementara akikah itu waktunya muassa, luas. Bahkan sebelum anak tersebut balik pun, sehari sebelum dia akil balik, di akikah itu sah. Bahkan seandainya pun misalnya tidak di akikah, lalu dia nanti kalau sudah dewasa mampu, dia masih boleh mengakikahkan diri sendiri. Tapi tidak usah minta diayun. Ya. Jadi dari sisi waktu ya ini lebih luas. Sehingga didahulukan yang sempit dibandingkan yang luas. Tapi kalau mau ambil pendapat yang boleh mengintegrasikan niat, ya sah-sah saja. Ya, jadi dia berkurban, ya sekaligus dia niatkan sebagai akikah. Ya, sebagian ulama membolehkan. Iya, jangan mau tali duhu. Tali duhu kalau harganya, kalau dia harganya sesuai dengan 1/7 sapi atau seekor kambing, maka hukumnya boleh. Mutaliduhu sekedar istilah, tapi substansinya dapat. Tapi kalau mutaliduhu pemberian uangnya hanya sekedar isyarat, misalnya bawa 500 atau apalagi bawa 250, ya, ini bawa duhu olom tak boleh ya. Boleh, dia ambil 1/7 dari seekor sapi. Jadi nanti 6 orangnya itu niatnya misalnya kurban, ya 1/7-nya dia itu adalah daging akikah. Ya, boleh. Ada 6 orang yang tidak dapat 1 orang lagi, nanti tinggal cari orang berakikah, ya kan, supaya dapat beli 1 ekor sapi yang besar. Baru itu sah akikahnya. Tapi kalau prakteknya yang saya perhatikan itu sekedar isyarat saja, maka anak tersebut dianggap belum diakikah. Kemudian kurban ini sesungguhnya dia memiliki 2 dimensi. Yang pertama dimensi ubudiyah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ibadah kita, sebagai bentuk syukur kita terhadap nikmat harta yang Allah berikan, dan juga memiliki dimensi sosial. Bahkan nilai sosialnya itu lebih kuat daripada sekedar nilai ibadah individual. Ya, orang yang berkurban berarti dia sedang bersyukur kepada Allah atas nikmat harta. Begitulah cara dia mensyukuri nikmat harta yang Allah titipkan. Dia berbagi melalui syariat kurban. Jadi jangan merasa bersyukur atas nikmat harta tapi tidak mau berkurban. Dan kurban ini disyariatkan setiap tahun, bukan sekali seumur hidup. Ya, misalnya juga orang berkurban, sesudah kita alhamdulillah. Kapan? Tahun 2000, 26 tahun yang lalu. Dia pikir sekali berkurban itu sudah selesai. Ya, yang mewajibkan saja Imam Abu Hanifah, yang mewajibkan itu wajibnya tiap tahun, bukan sekali seumur hidup. Nah, ini ada orang yang mengambil kesimpulan, dia kiaskan dengan haji. Dia bilang kan haji itu sekali seumur bagi yang mampu.
Jadi dia kiaskan ke haji. Iya, dan ini real. Saya pernah ketemu orang yang menganggap kurban itu wajib sekali seumur hidup, dikiaskan ke haji. Padahal beda. Haji ya haji, kurban kurban. Kalau haji logik dia kalau cuma sekali seumur hidup karena berat, berkaitan dengan fisik dan finansial. Tapi kalau kurban kan hanya finansial saja. Fisik orang biar tidak apa-apa, tidak apa, yang penting ada orang mau potong, selesai. Gitu. Nah, sebagai bentuk syukur kita, Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar." Nabi sudah dijamin masuk surga oleh Allah, dan di dalam surganya itu ada telaga Al-Kautsar. Nah, sebagai bentuk syukur itu kata Allah apa? Salat. Bukan berarti sudah pas surga tidak mau salat. Fasholli, ya, wanhar, dan berkurban. Jadi salat dan kurban itu adalah bentuk syukur seorang hamba yang Allah berikan kelebihan harta, ya, kepada Tuhannya. Bentuk syukurnya demikian. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban itu setiap tahun mulai dari pensyariatan kurban tersebut. Riwayat yang paling masyhur, yang paling terkenal dari Anas, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW yudhahi bi kabsyain, menyembelih 2 ekor kambing kibas. Qala, dia berkata, qala Anas, ya, Anas berkata, wa ana udhahi bihima, dan aku mengikuti Rasul, aku pun berkurban dengan 2 ekor kambing kibas. Dhaha bi kabsyain amlahain aqranain, kemudian gambaran kambing yang dikurbankan oleh Nabi, amlahain, warna putih, aqranain, dan punya 2 tanduk. Zabahahuma biyadihi, dia sembelih sendiri dengan tangannya. Wasamma wa kabbara, kemudian Nabi bertasmiyah bismillah dan kabbara takbir bismillah Allahu akbar. Wa wada'a rijlahu ala sifahihima, dan Nabi meletakkan kakinya di atas bagian dada daripada kedua kambing kibas tersebut. Disembelih sendiri, tidak dipotong, tidak dipegang oleh orang lain, tidak ada yang membantu, ya. Nabi sendiri yang potong. Mungkin dia tahu Nabi yang potong, jadi dia rela. Dia tahu ini berkah, ini manusia mulia yang potong, ya kan? Buan pahutul ngol tola-tola, dia membarontak dia. Ma pahutul ngol tola-tola wang. Kemudian di dalam berkurban ada ihya'an li sunnati Ibrahim alaihi salatu wassalam, menghidupkan syariat atau sunnah Ibrahim bersama Ismail, ya. Waktu itu beliau diuji untuk menyembelih anaknya, dan dengan ikhlas beliau mengeksekusi. Ketika sayatan pisau yang pertama, karena keikhlasan dan ketaatannya kepada Allah, dan Allah anggap dia lulus ujian karena taat, maka fada wa syarafit tanfidh fa anzalallahu fidaahu bidhibhin azim kana kabshan. Maka Allah turunkan seekor kambing menggantikan posisi Nabi Ismail alaihissalam. Jadi Nabi Ismail diselamatkan oleh Allah dan diganti dengan seekor domba besar, dan disuruh sembelih domba tersebut. Juga ada nilai berbaginya kepada keluarga, kemudian pemerataan terhadap orang fakir dan miskin, wa idkhalus sururi alaihim yaumal aidil akbar, dan membahagiakan hati orang fakir miskin di hari raya Idul Akbar, hari raya besar. Hari raya yang paling besar itu Idul Adha sebenarnya, ya. Tapi di Gorontalo soal lebih besar ketupat.
Jadi hukumnya tadi ada dua ya, wajib dan sunnah muakkadah. Tapi kurban bisa menjadi wajib ya kalau dia ditentukan dan dinazarkan. Poin-poin lain sudah sering kita ulang ya. Pembagian. Taib, Nabi SAW mengatakan kulu waddakhiru watasaddaqu. Makanlah, menyimpanlah dan bersedekahlah. Nah, bagi sahibul kurban jangan juga tidak makan sama sekali. Dia dianjurkan untuk makan walaupun dia tidak senang daging, makan secuil sebagai bentuk tabarruk, mencari keberkahan. Jadi jangan sampai tidak makan sama sekali. Kecuali kalau kurbannya kurban yang wajib, nah itu tidak boleh sama sekali memakan daging kurban. Dan hakikat dari kurban ini sesungguhnya adalah totalitas berbagi dengan orang. Maka sahibul kurban hanya diperkenankan untuk memakan daging, tidak untuk menjual, walaupun itu anggota-anggota tubuh yang nanti jadi sampah. Misalnya jual kuku, kan yang dilarang cuma jual kulit. Saya jual kukunya, itu hukumnya haram. Bulunya untuk apa? Tidak ada yang makan bulu. Tapi seandainya bulu pun dia jual, itu jadi tidak sah kurbannya, karena memang dianggap tidak totalitas. Sehingga solusi yang sering saya sampaikan apa? Kulit kurban daripada sayang jadi sampah, tidak ada manfaatnya, boleh dijual, tapi uangnya, hasil penjualannya diberikan kepada fakir miskin penerima daging itu. Tidak boleh diberikan kepada panitia untuk menambah uang konsumsi, tidak boleh diberikan kepada masjid ya. Kenapa? Karena kurban ini totalitas untuk fakir miskin ya, bukan untuk lembaga atau orang perorangan. Jadi kalau memang dia dijual dengan niat uangnya nanti diberikan kepada fakir miskin bersamaan dengan daging, maka hukumnya menjadi boleh. Lalu yang dilarang dijual itu gimana? Dijual lalu nilainya kembali kepada si pekurban, itu yang tidak dibolehkan. Dalam berkurban tidak ada perbedaan antara hewan jantan dan hewan betina, tidak ada. Pokoknya sama saja. Cuma memang kalau betina itu dagingnya mungkin lembab lah atau apa ya, dikatakan artob, rutubah, artinya mungkin unsur airnya itu mungkin lebih banyak. Adapun yang jantan atyab, lebih enak. Yang betina enak, tapi yang jantan lebih enak. Tapi tidak ada ketentuan kalau kurban harus jantan, tidak ada ya, tidak ada, sama saja. La yadurrukum dzukuranan kunna am inatha. Nabi bilang tidak pengaruh mau jantan mau betina. Bukan saya yang bilang, Nabi yang bilang. Tidak ada. Wa tujzi'ul badanatul wahida awil baqaratul wahida an sab'ah. Urutan kurban itu afdolnya satu orang satu ekor unta. Oh, berat itu. Satu unta harganya berapa? Iya 50 juta lah. Berat. Kalau tidak mampu maka satu ekor sapi 20 juta lah misalnya, so gagah itu. Kalau tidak mampu satu ekor kambing. Kalau tidak mampu misalnya dia boleh bersyarikat 7 orang dalam satu ekor, tapi bukan berarti kalau kurang dari 7 orang tidak boleh. Jadi misalnya ada ya 5 orang atau 6 orang, gara-gara tidak dapat orang ke-7 tidak jadi kurban. Ini juga kesalahpahaman. Sedangkan 1 orang boleh, apalagi 6 orang atau 5 orang. Cuma ada yang bilang harus ganjil. Kalau 6 orang berarti kasih keluar 1 orang jadi 5. Begitu.
Ya, dari mana ini dia kan? Jadi batas maksimalnya itu adalah 7 orang. Jadi di kampung-kampung ada kebiasaan begitu, mau kumpul tiap kakak itu 100.000. Kalau tidak nanti tidak dapat kurban. Jadi dari satu dusun 1 ekor sapi, ya kan? Orang yang tidak bakase, panitia tidak kasih daging. Nah ini bukan kurban. Ya, ini bokongkong, kongkong beli sapi. Dan ini nyata juga real. Kasihan orang miskin karena tidak bisa bayar uang 100, maka tidak makan daging sama sekali di Idul Kurban. Pertanyaannya bagaimana dengan orang kaya di hari itu? Orang kaya di kampung itu, kenapa dia tidak mau berkurban? Ya, jangan sampai dia justru yang menjadi penggagas itu berkumpul uang dari tiap rumah itu supaya ada berkurban sehingga dia bisa tertutupi. Kan malu juga dia orang kaya kemudian di kampung itu tidak ada kurban sama sekali. Ya. Tapi kalau dilihat dari sisi afdholiyah, ya, dari sisi ini nih urutan keutamaan dalam berkurban. 1 ekor kambing, 1 orang dengan 1 ekor kambing lebih afdol daripada 7 orang dalam 1 ekor sapi. Kenapa? Karena kalau dia sapi kan darahnya 1, berserikat 7 orang. Kalau kambing ya itu milik dia sendiri, kan tidak ada berserikat di situ. Hanya saja hukum ini tidak semata bicara masalah normatifnya. Hukum itu memperhatikan maslahatnya, sosialnya, tujuan, namanya maqasidus syariat. Tujuan syariat itu untuk membahagiakan, menjaga dan sebagainya. Maka orang di Gorontalo, Indonesia secara umum, secara kultural lebih senang daging sapi daripada daging kambing. Sehingga dengan meninjau maqasidus syariat tadi, lebih afdol 1 ekor sapi 7 orang daripada 1 ekor kambing 1 orang. Ini kalau lihat dari tujuan syariatnya membahagiakan orang ya. Dia mau ambil hukum normatifnya 1 orang 1 ekor kambing, tapi tujuan membahagiakan tidak terlalu tercapai. Ya kan? Berarti karena orang lebih senang sapi, maka lebih afdal 1 ekor sapi berserikat 7 orang. Dan yang dikurbankan hanya 3 jenis, hanya sapi, onta, kambing dengan variannya. Onta variannya, sapi variannya seperti kerbau juga termasuk kurban. Kambing dengan variannya, ada domba, ada kambing kacang, ya, ada kambing pisang. Kenapa dia dikatakan kambing pisang? Ya kan? Basar dari pisang tanaman orang. Pisang-pisang yang orang tanam dia makan semua. Jadi kambing pisang. Kalau ayam tidak termasuk. Ayam, bebek, walaupun ada riwayat-riwayat ya dalam rangka untuk bereuforia mengisi Idul Adha, kalau tidak mampu sapi kambing ya minimal ayam lah ya. Untuk merayakan begitu, meramaikan ayam. Tapi dia tidak jatuh pahala kurban. Nah ini penting niat. Kapan niat? Karena ini ibadah butuh niat. Niat yabtadi waktul tushtaratun niyah lil udhiyah li annaha ibadah. Disyaratkan dalam berkurban adalah niat karena itu adalah ibadah. Wa takunun niyatu 'inda dzabhi. Dan niat itu adalah ketika menyembelih. Li'annal asla iktiranun niyati bi awwalil fi'li. Karena hukum asal niat itu adalah beriringan dengan perbuatan pertama dari ibadah. Kayak Salat tidak boleh mendahului takbiratul ihram, tidak boleh belakangan setelah takbiratul ihram. Mesti iktiran, muqaranah, seiring. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, saat itulah kita pasang niat. Jadi lisan mengucapkan Allahu Akbar, hati memasang niat. Begitu juga ketika menyembelih, disitulah niat. Illa kecuali idza sabaqa ta'yinus syati lil udhiyah, kalau sudah penentuan kambing itu atau sapi itu sudah lebih dulu untuk dikurbankan, fayakfi dzalika fin niyah, maka itu cukup saja sekedar berniat. Amma in qala ja'altuha udhiyah,
Adapun kalau dia bilang ini aku akan jadikan sebagai kurban, fayushtaratun niyatu inda dzabhiha fil ashah, maka disyaratkan niat ketika menyembelih dalam pendapat yang paling sahih. Wa in wakkala fi dzabhi nawa 'alaiha inda i'ta'iha lil wakil. Kalau dia mewakilkan kurbannya, mewakilkan macam panitia begitu, berarti kan misalnya saya panitia, kemudian Pak Haji ikut kurban di saya misalnya, berarti kan mewakilkan. Maka niatnya saat menyerahkan kurban tersebut, ya, dalam hal ini misalnya apa? Uang, diberikan dalam bentuk uang, atau misalnya sapi ada tinggal Ustaz, tinggal silakan dipotong. Maka saat menyerahkan sapinya itu pasang niat. Tapi kalau masih dalam bentuk uang, berarti saat menyerahkan uang disitulah akad dan niat. Ketika inda i'ta'iha lil wakil, kepada wakil, memberikannya kepada wakil. Au inda dzabhihi, atau ketika menyembelih, li'annahu qa'imun maqamahu, karena si wakil ini atau panitia ini adalah menempati posisi dari pekurban. Jadi tidak ada bedanya panitia dengan pekurban, karena dia wakil, ya, sama dengan presiden tidak bisa keluar negeri, dia utus wakilnya, itu kan sama dengan presiden, kan? Di sana sama dengan presiden. Yang kami hormati Pak Presiden dalam hal ini diwakili oleh wakil presiden, kan begitu. Jadi si wakil ini dia melakoni peran daripada si sahibul kurban. Maka niatnya ketika menyembelih. Nah, biasanya disebutkan nama, ya kan, oleh yang menyembelih tersebut. Itu wakil, boleh. Waktu berkurban mulai dari selesai terbit matahari, diperkirakan waktunya setelah orang sholat 2 rakaat dengan bacaan yang ringan-ringan dan 2 khutbah yang ringan. Katakanlah misalnya 10 menit, ya, 10 menit dari terbitnya matahari itu sudah boleh berkurban. Baik orang baik dia sholat Idul Adha atau tidak, dia sholat Id atau tidak, itu tidak pengaruh pada kurbannya. Misalnya mungkin karena dia so sibuk sekali mau potong setelah lalu sanang, dia tidak ikut sholat, ya kan? Gimana kurbannya? Tetap sah. Tapi sampai situ dulu, ya, sebagai mantik, ya. Pembagian. Oh iya, tata cara pembagiannya gini, jangan dulu dicampur, ya, supaya dapat sahibul kurban dapat tabarruknya dan mengamalkan sunnahnya. Setiap sapi ini dikeluarkan sepertiganya dulu. Misalnya ada 7 sapi, dikeluarkan dulu sepertiganya dari tiap sapi, lalu dibagi kepada ashabul kurban yang 7 orang itu. Yang sepertiga dibagi 7 lagi. Adapun sisa yang 2/3 dari 7 ekor sapi itu barulah boleh dicampur untuk dibagikan kepada fakir dan miskin. Tapi yang sepertiganya jangan dicampur. Masing-masing sapi itu jangan dicampur dari sepertiganya, supaya sahibul kurban memakan daging kurbannya sendiri. Begitu, ya. Kalau semua langsung dicampur semua sapi, kemudian dibagikan kepada ashabul kurban, tidak jelas dia makan daging kurban siapa. Begitu. Nanti yang 2/3 dari masing-masing sapi itulah yang dicampur, campur dagingnya boleh, ya. Tapi yang sepertiganya tidak. Hah? Iya, untuk 7 orang itu. 7 orang mana? Enggak sepertiga. Tinggal dibagi rata saja, bagi 7. Kan sepertiganya sudah disendirikan, sepertiganya dibagi 7 orang secara merata. Kemudian kalau ashabul kurban itu kan misalnya saya berkurban, saya bebas mengambil apanya kan, kepalanya, tulangnya, hatinya, kan bebas saja, ya kan? Jadi panitia ini harus mendahulukan ashabul kurban. Jadi kalau mereka suka dengan tulang, maka kasih semua tulangnya. Nggak usah yang pekerjanya, mohon maaf ya, yang pekerja kasih upah saja.
Karena kan dari awal akad ketika menerima uang kan sudah dengan operasional. Jadi yang semua kerja itu dikasih upah, yang menyembelih upah, yang memotong-motong, menguliti dan memotong tulang upah, sehingga tidak usah lagi dikasih dari tulang-tulangnya. Kalau memang ashabul kurban senang dengan tulang, maka bagi 7 lagi tulang-tulang itu. Jangan dikasih ke 1 orang. Nanti yang lain, saya juga suka sebenarnya, kenapa cuma dia yang dapat? Ya, kayak saya misalnya, pokoknya saya bilang sama yang tukang potong tulang, bagi semua itu kaki dengan lidahnya, jantungnya, hatinya, limpahnya, bagi 7. Gitu. Jadi tulang tas sendiri, DP daging tas sendiri. Baru yang untuk dibagi kepada fakir miskin itu semuanya daging. Tulang-tulang dikasih ke ashabul kurban, dibahagi 7. Ya begitu ya. Baik. Iya, baik. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah diantarkan oleh Ustadz materi kita, dan ini sebenarnya tinggal penguatan kembali ya. Meskipun memang sudah berulang kali kita buat kajian dan kita laksanakan rutinitas ini kurban, tapi kadang di lapangan masih sering ada yang hilaf, lupa. Maka alhamdulillah hari ini kita diingatkan kembali oleh beliau. Baik Bapak Ibu sekalian, kita langsung ke pertanyaan dan harapannya ini yang akan banyak disampaikan. Kedua loh Pak Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz, ada grup pemotong atau penyembelihan kurban sejumlah 70 orang, Kongkong 500.000 1 orang, jadi 35 juta diupayakan menjadi 2 ekor sapi korban. Kemudian untuk pemotongan pertama 2 ekor sapi ini untuk 2 kelompok, nomor 1 sampai nomor 14, 2 kelompok ya. Dan ini sudah merupakan grup yang paten ya, selama berapa tahun, 5 tahun. Berarti kayak arisan, kayak arisan kurban. Kira-kira bagaimana Pak menurut hukum? Makasih. Iya, langsung Ustaz. Misalnya gini, kita 21 orang misalnya ya, 21 orang. Kemudian kita kumpulnya 22 juta. Bukan 22 juta. Pokoknya dari 21 orang itu dapat 1 ekor sapi, katakanlah 14 juta. Toh? Tapi saat kurban mereka cabut lot. Nama-nama siapa yang jatuh, begitu. Atau dari awal sudah ditentukan untuk tahun ini fulan 7 orang. Nanti tahun berikutnya mereka tetap wajib kasih lagi, tapi untuk 7 orang berikutnya. Tahun berikutnya, tahun ketiga kasih lagi, kumpul lagi dari 21 orang untuk 7 orang yang terakhir. Kalau seperti itu hukumnya boleh. Yang tidak boleh itu 21 orang itu langsung ada di 1 ekor sapi. Itu yang tidak boleh. Jadi sama, jadi 14 orang lainnya itu enggak masalah jumlahnya. Yang penting saat berkurban nama pekurbannya itu 7 orang. Mau 100 mau 200, yang penting saat berkurban ada jelas ashabul kurbannya 7 orang. Jadi yang lain ini kayak sama dengan bakase pinjam doi sama 7 orang itu. Itu hukumnya boleh. Yang jelas kan ketika menyembelih jelas ashabul kurbannya siapa kan? Begitu. Kayak sekolah-sekolah yang berkumpul uang dari anak-anak sekolah, dapat beli 1 ekor sapi. Daripada lari perei, bicara baik-baik dengan komite mewakili orang tua siswa. Bagaimana kalau kita bikin akad, uang yang terkumpul dari siswa ini diserahkan oleh komite mewakili orang tua kepada pihak sekolah untuk dijadikan kurban. Dipilih yang pertama kepsek, kemudian 6 orang waka. Boleh? Boleh. Walaupun uangnya dari siswa, tapi saat kurban itu kepsek dengan waka-wakanya. Betul tak? Jelas DP pemilik kurban siapa? Berarti
anak-anak sekolah itu sama dengan bersedekah kepada kepsek dan guru-gurunya untuk mereka berkurban. Jelas begitu skemanya. Ini tidak dibahas oleh ulama. Kan yang dilihat itu kan waktu berkurban ada pemilik 7 orang nama kan. Bukan berarti berkurban itu milik dari semua siswa atau milik dari 70 orang tadi, tidak. Tapi saat berkurban ada 7 nama yang sudah ditentukan. Begitu. Taib. Iya, karena kalau semuanya di situ tidak termasuk kurban. Iya, tidak termasuk kurban. Lebih dari 1 saja 8 orang tidak termasuk kurban. Baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti itu ya teknisnya supaya dikatakan kurban, ambillah 7 orang. Tadi dulu Bapak Ibu yang lain silakan sembari menunggu yang di online. Iya, silakan Pak. Iya, tadi dulu Bu. Ayo ibu-ibu di belakang. Tadi dulu. Saya? Oh. Iya silakan Bu. Ya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala keluarga kurban 1 ekor, kemudian mengikutkan istri dan anak-anak. Istri punya penghasilan, misalnya dia PNS. Apakah dia ikut suami atau dia patungan bayar yang satu bagian ke suami? Atau free gratis ikut suami. Kemudian masalah niat, suami berkorban untuk istri dan anak-anak, apakah mereka juga pasang niat? Demikian Pak Ustadz, makasih banyak. Iya. Betul sih. Baik. Hukum kurban tadi sunnah. Sunnahnya itu adalah sunnah ainiyah, sunnah ain, bukan sunnah kifayah. Kecuali kalau tidak mampu sunnah ain, maka sunnah kifayah. Misalnya gini, suami punya harta, ada gaji, ada pendapatan, istri juga demikian. Anak pertama sudah pegawai, anak kedua juga sudah punya usaha. Maka keempat orang ini yang tinggal serumah ini, 4 orang ini dianjurkan untuk berkurban masing-masing. Suami 1 ekor kambing, istri 1 ekor kambing. Kalau sapi lebih afdal, suami 1 ekor sapi, istri 1 ekor sapi, bagus. Tapi kalau tidak mampu, suami 1 ekor kambing, istri 1 ekor kambing, anak pertama 1 ekor kambing, anak kedua 1 ekor kambing. Nah, daripada kambing semua baru masyarakat lebih senang sapi, lebih baik orang 4 membeli 1 ekor sapi. Harga sapi misalnya berapa? 20 juta. 20 dibagi 4 berapa? 55 juta. Suami 5 juta, istri 5 juta, anak pertama 5 juta, anak kedua 5 juta. Itu namanya sunnah ainiyah. Tapi kalau tidak mampu, yang mampu hanya 1 orang, katakanlah yakni suami, ya suami saja. Nanti dia libatkan istri dan anak-anaknya di dalam pahala kurbannya. Dapat pahala. Jadi fulan dan keluarganya. Begitu. Kalau mampu masing-masing, masing-masing dianjurkan berkurban. Jadi Pak Haji sendiri, Ibu Haja sendiri. Karena mampu dua-dua. Gitu. Kalau di atas namakan saya dan anak-anak itu untuk boleh, berarti cuma 1 orang, misalnya cuma Pak Haji, nanti disertakan istri dan boleh, ya. Pokoknya semua yang menjadi tanggungan Pak Haji, ya. Jadi kalau dalam masalah niat, misalnya gini, dia berkurban lalu dia sertakan keluarganya di dalam kurbannya, istrinya, anak-anaknya, cucu-cucunya,
Misalnya istrinya ampa, sudah ampa itu masuk di satu kurbannya. DP anak 20 anak itu masuk di kurbannya, selagi mereka masih jadi tanggungan dia gitu. Nabi SAW bukan, kalau dibatasi hanya 7 orang berarti tidak sampai 4 orang umatnya Nabi Muhammad. Dia bilang Allahumma taqabbal hadhil udhiyah anni wa an ahli wa an ummati. Ya Allah, bahkan dalam riwayat dikatakan min ummat mimman lam yudhi min ummati. Ya Allah, terimalah kurbanku ini dari aku, dari keluargaku, dan dari umatku yang sampai mati tidak mampu berkurban. Umat Nabi Muhammad ada yang waktu itu sudah meninggal, ada yang nanti hidup di masa yang akan mendatang. Jadi sampai tahun 2026 ini kalau ada orang yang belum mampu berkurban karena miskin, maka dia sudah masuk di dalam pahala kurban Nabi Muhammad. Gitu. Iya. Tadi dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, inna hamdalillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Kami langsung saja Pak Ustadz. Saya agak tertarik tadi yang 7 orang, tapi kurang 1. Ada 1 cuma untuk akikah. Toh? Ya. Yang jadi pertanyaan saya ini, bagaimana niatnya? Sedang ini kurban, sedang sebelah akikah 1 orang. Itu yang jadi pertanyaan. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua, macam istri saya sudah meninggal, apakah bisa pengolot tabit atau kurbannya atau tidak? Dalam andil maksudnya. Kira-kira itu cuma pertanyaan saya. Terima kasih. Iya. 2 pertanyaan tadi dari beliau Ustaz. Bagaimana tadi penggabungan antara akikah dengan di 6 orang itu ada 7 orang, 6 yang memang kurban, 1 yang akikah ya. Niatnya bagaimana? Kedua untuk yang sudah meninggal istrinya. Baik. Fadhil. Niatnya tinggal disampaikan sama wakil yang menyembelih. Biasanya kita tulis di kertas nama-namanya. Fulan kurban, fulan kurban, fulan kurban. Terakhir yang orang ketujuh, fulan akikah. Akikah atas nama siapa? Tinggal begitu saja, atas nama anak yang namanya siapa itu dituliskan. Cuma nanti saya ingatkan kepada yang menyembelih, jangan mengotori nama-nama yang tertulis itu di darah kurban, karena biasanya begitu. Apalagi nama-namanya ada lafaz Allah, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Hanif, Abdul Latif, Abdul Khabir. Ada asma husnanya Allah di situ. Ya, Abdullah ini hamba Allah, ada lafaz Allah, dia taruh di darah yang najis, dia tenggelamkan sekaligus melebur dengan darah, ini hukumnya haram. Ya. Terlanjur karena tidak tahu, insya Allah dimaafkan. Ya. Ya, setelah dengar ini tahu dari kajian ya, jangan bikin lagi. Ya. Ya. Sambil menyanyi terlanjur sudah, bukan terlambat sudah. Baik ya, itu pertanyaan yang pertama. Jadi saat menyembelih, disitulah nanti niatnya. Allahumma taqabbal hadhil udhiyata min. Baru yang terakhir adalah akikah dari fulana binti fulan atau fulan bin fulan. Nah, sekali niat cuma disebutkan kurban dan akikah. Diakhirkan saja akikahnya. Campur. Itu karena imamnya belum tahu. Ya.
Kalau mungkin niat akikah dengan kurban itu beda. Seperti itu karena itu karaja toh. Jadi kalau berbicara pekerjaan mungkin kalau berbeda untuk bapak, untuk saya seperti itu. Yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama adalah 1 ekor kambing atau 1/7 dari 1 ekor sapi itu dia niatkan kurban sekaligus akikah. Itu pun ada ulama yang membolehkan. Masa iya dia ambil bagian 1/7 toh untuk akikah tidak boleh? Karena 1/7 sapi itu setara dengan seekor kambing. 1 ekor sapi itu setara dengan 7 ekor kambing. Begitu. Makanya kalau dia ambil 1/7-nya ya sama dengan dia akikah pakai kambing. Cuma dalam hal ini dia memilih daging. Dagingnya daging sapi. Dan akikah tidak mesti kambing. Kalau ada yang mampu dia akikah DP cucu DP anak pakai onta lebih bagus, atau pakai sapi bagus. Nabi melakukan akikah Hasan Husain itu pakai kambing, itu bukan berarti mesti kambing tidak boleh selain kambing. Beliau hanya mencontohkan yang paling minimal yang orang mampu. Seandainya beliau tidak takut memberatkan umatnya, mungkin beliau akikahnya pakai sapi atau onta. Cuma kan khawatir nanti umatnya akan menilai, oh berarti harus unta, berarti harus sapi. Begitu. Anak laki-laki 2, anak perempuan 1. Iya, anak laki-laki 2. Jadi kalau tidak wajib. Kalau mampunya cuma 1 ya 1. Tapi kalau dia mampu, kalau dia akikahnya anak laki-laki dan mampu ambil 2 ekor kambing, ya kan? Lalu bersyarikat di sapi, berarti dia bayar 2 slot. Misalnya 22 juta, dia bayar 4 juta. Nanti 2/7 itu dia ambil daging sebagai akikahnya. Jelas ya? Taib. Dan hukum daging akikah sama dengan daging kurban. Iya, sama dengan daging kurban. Cuma ada beberapa perbedaan dalam beberapa poin, beberapa hal. Seperti kalau kurban itu bagusnya dibagikan mentah, dagingnya dibagikan mentah. Kalau akikah afdalnya dibagikan sudah masak, sudah matang, siap saji, siap makan. Tapi kalau mau dibagi dagingnya juga tidak masalah. Iya. Baik. Yang kedua tadi yang itu istri yang sudah meninggal. Menyertakan orang yang sudah meninggal dalam kurban, hukumnya boleh. Buktinya Nabi Muhammad bilang, ya, mimman lam yudahi an ummati. Saya berkurban ini atas nama umatku yang belum berkurban. Dan umat Nabi Muhammad saat beliau menyembelih ada yang sudah meninggal kan? Yang beriman sama beliau meninggal duluan daripada beliau. Seperti Hamzah bin Abdul Muttalib meninggal duluan daripada beliau, masuk di kurban beliau. Gitu. Jadi menyertakan orang yang sudah meninggal di dalam kurban kita, semua ulama sepakat boleh. Yang ulama berbeda pendapat adalah kita berkurban murni atas nama yang meninggal, atas namanya. Misalnya ibunda kita namanya Fatimah, kita daftarkan kurbannya atas nama Fatimah yang sudah meninggal itu. Bukan tidak boleh, ulama berbeda pendapat. Dalam mazhab Syafi'i ada 2 pendapat. Yang paling kuat memang tidak boleh kecuali kalau dia berwasiat. Kalau tidak ada wasiat maka hukumnya tidak sah. Hukumnya tidak boleh. Tapi pendapat kedua boleh. Karena itu keumumannya sedekah. Anak bersedekah atas nama ibunya, iya kan? Maka hukumnya boleh saja. Dan saya cenderung pada pendapat yang kedua. Karena rata-rata orang di Gorontalo berkurban atas nama orang tuanya sudah meninggal. Maka daripada Ustaz boleh tidak, daripada saya masih menjawab sama dengan kajian, ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan lebih, saya bilang boleh, silakan. Ya, boleh silakan. Kecuali kalau forum kajian bisa dirinci. Taib. Tidak ada larangan ya, silakan. Tidak ada larangan. Baik, Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah di Masjid Nurul Yakin ini kita sudah melaksanakan setiap tahun. Itu sudah sesuai. Setiap sapi itu dibagi ke 7 orang itu. Jadi saya kontrol mereka dari setiap yang berkurban itu, 1 sapi itu khusus 7 orang tersendiri. 1 orang letas sendiri seperti itu, menjadi 4 anggota, 4 kelompok. Akan tetapi yang saya pertanyakan, sepertiga itu berapa dibagi ke tiap kelompok? Itu yang belum kami tahu. Kemarin itu kita bagi 3 kilo.
untuk setiap satu kelompok Sahibul itu. kurban. Iya, sahibul kurban. Jadi itu yang saya pertanyakan, itu mau dapat berapa kilo di satu kelompok itu 7 orang? Tergantung besaran sapinya. Iya, itulah yang saya kemarin itu setiap sapi itu saya timbang dulu. Kan sapi mau hatau kiki. Nah, itulah. Bisa Jadi- mau tapu 22 kilo. Nah, jadi itulah Pak Ustadz yang ingin saya tanyakan. Insya Allah sapi tahun ini lebih besar lagi dari tahun-tahun Insya Allah. kemarin. Amin. Jadi caranya timbang dulu toh. Ya, Timbang dulu itu yang 1 ekor sapi jadi berapa? Jadi berapa kilo? Nanti misalnya 75. Berarti enggak bagi 3 dulu kan? Bagi 3. 75 kilo bagi 3. Atau 90 kilo, dan 30 kilo toh? Ya. Itu 30 kilo itu kasih keluar bagi 7 lagi, begitu, bagi sama. ya. Kemudian tentang tulang, seperti tadi dikatakan bahwa tulang itu tidak usah dikasih ke pekerja atau ke orang yang menerima, akan dibagikan di 7 orang. Bagaimana selama ini kita bagi samalah kepada mereka, insya Allah. Kepada pekerja. Baik, iya, ada yang pekerja, ada juga kepada orang penerima. Dibagi 3 lagi berarti ya. Iya, dibagi 3 lagi. Itu bagaimana Ustadz? Terima kasih. Boleh, hukumnya boleh. Seandainya tidak dikasih tulang sama sekali pun tidak masalah sama sahibul kurban. Cuma kan dorang ini pemilik kurban, orang mau baku tanya akan suka tulang atau tidak. Mungkin orang suka makan kaledo, kuah bugis, iya toh? Suka. Ya sudah. Mereka itu yang paling berhak untuk kita bahagiakan karena mereka sudah sudi berbagi. Ya kan? Berkurban itu Bapak Ibu sekalian, seandainya ini, ekstrimnya ini saya kasih contoh, jangan lakukan. Ada orang berkurban 1 ekor sapi. Semua dia makan DP daging semua. Yang dia kasih itu 1 kilo sama 1 orang fakir miskin. 1 kilo sama 1 orang fakir miskin. Dari 90 kilo daging yang ada di kurban, itu dia sudah dianggap berkurban. Ilalio ngamilah. Bayangkan, ini ekstrimnya saya bilang toh. Seandainya semua dia makan, kecuali dia kasih keluar 1 kilo sebagai sedekah untuk 1 orang fakir miskin, maka itu sudah dianggap kurban. Kenapa? Karena dia sudah mengeluarkan 1 kilo sebagai sedekah. Jelas ya? Apalagi 2/3. Jadi dia ambil DP tulang itu sudah sangat wajar. Ya. Dan ini dicontohkan, ini dalam kitab ada. Ini cuma saya bilang contoh ekstrim supaya tidak diikuti. Di dalam kitab ini dijelaskan, seandainya ada yang berkurban, dia makan semua dagingnya, dia sedekahkan hanya secuil yang bisa dikatakan secara urf itu adalah sedekah, maka itu sudah sah sebagai kurban. Cuma kan tentunya beda pahala dia yang makan semua dagingnya dengan orang yang membagikan semua dagingnya. Iya kan? Akan berbeda. Misalnya 90 kilo, Pak Rahmat 90 kilo, saya 90 kilo. Pak Rahmat makan 80 kilo, 10 kilo dia bagi. Saya makan 10 kilo, 80 kilo saya bagi. Sama enggak pahala saya dengan beliau? Berbeda. Gitu. Ya. Kurbannya sah, sama-sama sebagai kurban. Tapi pahalanya beda. Beda pahala kurban orang yang 50 juta 1 ekor sapi dengan 14 juta 1 ekor sapi. Karena nilai pengorbanannya itu berbeda. Saya mengorbankan 10 juta, beda dengan orang berkorban hanya 2 juta. Begitu. Iya, baik. Tedul, ada lagi? Ya Pak Guru. Terima kasih ya. Izin Pak Ustadz. Kasih keluar semua Pak Guru, kasih keluar semua. Saya pernah terjadi. Saya pernah menyembelih hewan kurban sapi milik dari 7 orang anggota. Sehari sebelum hari raya korban, karena keadaan kondisi sapi sudah tidak memungkinkan untuk besok. Terpaksa saya sembelih dan saya sudah niatkan untuk 7 orang anggota itu.
Lalu yang kedua Pak Ustadz, masih ada tradisi di desa-desa, selamanya kepala dari hewan korban itu diperuntukkan kepada si penyembelih. Apakah itu ada dalilnya Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Mantap ini. Silakan Ustaz. Baik. Walimah daripada mate lebih mari kiolo. Donggo mau tapu daging ilia. Itu dagingnya daging biasa, bukan kurban. Iya. Tapi tinggal dijelaskan daripada mati. Minta pendapat orang bagaimana? Mau lo tola masati atau mau pohula talo ambu de mamayeti. Wan pohula talo ambu boleh mau bungo itu. Pilih mana? Daripada mau mati langsung potong, tapi bukan kurban. Jangankan sehari sebelumnya, 1 menit kalau belum masuk waktu itu bukan kurban. Awwalu ma nabda'u bihi yaumana hadza an nusalliya. Kata Nabi, yang pertama kali kita lakukan di hari Id kita ini adalah salat. Tsumma narji, setelah itu kemudian kembali ke rumah masing-masing, fananhar, lalu berkurban. Berarti harus menunggu waktu masuk dulu. Sunnahnya sebelum berkurban adalah menyembelih adalah salat Id dan khutbah, baru masuk di kurban. Gitu. Man fa'ala hadza faqad asaba sunnatana. Nabi bilang siapa yang melakukan itu berarti melakukan sesuai dengan sunnah kami. Wa man lam yaf'al, siapa yang tidak melakukan itu, fa innahu lahmun qaddamah fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi wa laysa fi an-nusuk min syai'. Dan kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tidak melakukan hal demikian, maksudnya menyembelih sebelum masuk waktu, maka itu adalah daging biasa yang dia persembahkan untuk keluarganya dan tidak termasuk nusuk, artinya tidak sesuai dengan syariat kurban. Iya, darurat sih darurat, tapi tidak masuk sebagai kurban. Dagingnya itu dicampurkan dengan besoknya itu. Soal dicampur tidak masalah. Soal dicampur tidak masalah. Kalau mencampur daging hewan biasa dengan daging kurban, hukumnya boleh. Tapi setelah disendirikan yang sepertiga untuk ashabul kurban, supaya mereka bisa mengamalkan sunnah memakan daging kurban sendiri. Itu sama dengan ada orang datang kamari non muslim kaya raya di kampung itu, dia bilang saya titip 1 ekor sapi untuk masjid ini atau untuk panitia kurban ini. Sapi orang tersebut adalah daging biasa, bukan kurban. Kepalanya boleh dijadikan sebagai upah si penyembelih. Dagingnya boleh dicampur dengan daging yang akan dibagi. Tidak boleh, harus minta keridhaan, kerelaan dari pemilik sapi. Pak Haji, daripada lari perai ini boleh ndak? Ini kebetulan takmir ini 10 tahun tidak berkurban-kurban, ya, karena tidak punya uang. Jadi boleh ndak atas nama ketua, sekretaris, bendahara, bidang ibadah 7 orang masuk di sapi lipaha, bukan Pak Haji, non muslim, Pak Pendeta misalnya, ya, boleh ndak Pak Pendeta? Oh boleh, silakan. Berarti sama dengan Pak Pendeta bersedekah kepada 7 orang itu, lalu mereka kurbankan. Izin Pak Ustadz, kepala hewan tadi Pak. Iya, kepala hewan tersebut memang di Gorontalo sudah menjadi tradisi, diberikan kepada yang menyembelih, yang memotong. Tapi jangan niatkan sebagai upah, niatkan sebagai sedekah biasa. Tidak boleh mengupah penjagal dari daging kurban atau dari anggota tubuh kurban manapun. Mau DP ekor, mau DP tanduk, DP kuku yang jadi sampah, tidak boleh dijadikan sebagai upah. Upah dikeluarkan dari uang operasional si pekurban. Makanya saat menyerahkan uang yang 2,5 juta itu, akadnya langsung untuk kurban dan operasional kurban, sehingga panitia bebas. Tapi kalau ada sisa bagaimana? Misalnya selesai ada tersisa 1 juta, maka 1 juta dari operasional, ya, maka 1 juta ini
harus dikembalikan kepada fakir miskin, dibagikan kepada mereka, dan tidak boleh dipakai untuk kemaslahatan yang lain. Tidak boleh dikembalikan kepada sahibul kurban, tidak boleh kas masjid, tidak boleh ke panitia sebagai upah yang potong-potong atau yang iris-iris daging, tidak boleh. Ya. Kecuali kalau panitia itu fakir miskin, orang mau kasih daging sekaligus itu sebagai tambahan, tapi tidak boleh sebagai upah. Kalau panitia bilang orang pejago bacari sapi murah ini, jadi sisa itu untuk tidak boleh, tidak boleh. Iya, Ustaz, tadi soal yang tadi Panji tanya soal yang darurat tadi karena dipotong pas sebelum hari H. Ini kan pekurban ini tidak tahu mana soal itu, Ustaz. Sudah diserahkan ke panitia. Tanggung jawab panitia ini, dorang sudah kurban. Tiba-tiba sebelum hari H tadi dipotong karena daripada mau rugi. Ini tanggung jawab siapa Ustaz tadi ini, Ustaz? Berdosa enggak dia? Mestinya dia wajib memberitahukan, menginformasikan. Iya, jadi gini, kepada wakil, dalam hal ini kita bahasakan panitia kurban, kalau ada apa-apa dengan sapi, maka sapi itu dalam tanggungan mereka. Terjadi kecacatan, maka yang wajib mengganti adalah panitia kurban. Gitu. Makanya hati-hati, memang resiko panitia kurban ini besar. Gitu. Panitia kurban ini, Ustaz, hukumnya sama enggak dengan ahli kurban? Ya sama. Maksudnya dari sisi ada sunah-sunahnya dia tidak bisa. Oh tidak. Tidak ya? Tidak. Yang memotong kuku, cukur rambut tidak. Tapi di dalam hal dia berdiri sebagai pekurban untuk mengelola kurban ini sama. Baik. Iya. Baik. Terlalu Pak Gun? Ustaz, jadi mungkin ini sekarang ini ada beberapa masjid ada kejadian Pak Ustadz, dan mungkin saya sudah sampaikan, namun untuk ilmu untuk kita semua, jadi mungkin akan diminta dibahas lah. Yang pertama, setelah terkumpul 7 orang 22 juta 100 lah, berarti ada 14.700.000 ya. Kemudian ada satu kelompok lagi yang mungkin lebih besar ya, 2,5 berarti dia terkumpul jadi 17.500.000 ya. Nah, di saat pada beli ini yang sapi 14 tidak dapat. Ya, jadi dia dapat 15. Tapi di sana yang 17,5 dapat yang di bawah. Ya, misalnya 16 misalnya. Nah, bolehkah di suite ini? Bolehkah di suite atau ada solusi lain? Subsidi ini silang. Untuk subsidi silang misalnya. Nah, ini yang terjadi di beberapa masjid karena ya terkait dengan perubahan harga di lapangan. Mungkin seperti itu. Ini bisa dijelaskan ke ya, karena sudah diserahkan ke panitia, jadi panitia yang mengatur semuanya. Kalau kurban sudah serahkan ke panitia. Silakan Ustaz. Aslinya ini yang 7 orang yang 14.700.000 itu, mereka yang belikan hewannya, kemudian mereka antar ke panitia sebagai wakil untuk menyembelih. Begitu oleh yang 14 juta, masing-masing babili kamari baru tinggal antar, begitu. Nah sekarang diwakilkan, berarti panitia juga direpotkan, sehingga panitia mesti bicara. Ini mestinya pekerjaan Bapak. Cuma kami akan siap mengerjakan itu, melaksanakan itu. Cuma minta kesepakatan. Seandainya misalnya ini kelompok kurang, boleh enggak nanti ditutupi dari ini? Semua bilang boleh. Berarti hukumnya boleh untuk tasarruf harta ini, uang ini. Tapi kalau tidak ada kesepakatan, tidak ada pemberitahuan kepada ashabul kurban lainnya, maka hukumnya tidak boleh mengambil dari uang mereka untuk kelompok kurban lainnya. Hukumnya tidak boleh. Jadi memang harus cari sapi yang sesuai dengan harga mereka. Ya? Iya, atau tambah, minta ditambah. Pak, ini tidak ada 14 juta, ada yang cuma 15 juta. Boleh enggak tambah berapa? 550. Dan bilang enggak ada tambah ke sana saja.
Ambil ultima walau peku dah. Jadi mesti ada pemberitahuan kepada ashabul kurban ini. Jadi tidak boleh mentasarrufkan harta orang lain untuk kepentingan orang lain kecuali atas ridhonya. Baik. Iya. Ibu-ibu, oh ya, astagfirullah. Kasih habis di sini, Bu. Tinggal berapa hari soalnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari awal Ustadz sudah memberikan ultimatum bahwa kurban hukumnya wajib, akikah hukumnya sunnah muakkad. Maaf, berarti salah dengar tadi karena kurban hukumnya wajib tadi kedengarannya. Iya. Kalau andaikan wajib hukumnya kurban, dalam satu kelompok bersaudara 7 orang berkurban tahun ini dia berkurban, tahun depan dia tidak bisa berkurban dan dipinjamkan oleh saudaranya, tahun berikutnya dia harus ganti, jadi beban untuknya. Makanya saya tanya hukumnya tadi, karena saya dengar awal hukumnya kurban adalah wajib. Itu yang saya pertanyakan, bagaimana itu bagi yang tahun ini dia bisa mampu, tahun depan dia tidak mampu lagi, artinya belum bisa begitu, nanti tahun depannya lagi tapi dipinjamkan oleh saudaranya, dia harus nutup lagi, jadi tahun depannya mungkin dia double, mungkin dari situ kadang bisa kurban tahun depan, artinya bolong-bolong begitu. Yang kedua pertanyaannya, hukumnya itu yang saya tanya. Yang kedua pertanyaan, bagaimana hukum daging kurban yang disimpan hampir setahun? Malah sambil jilid ya. Nanti sedekat-dekat poli kurban tahun depan dia sombongkar kamari DP kulkas masih ada sisa kurban tahun kemarin. Masih boleh dia mau bagi, itu masih berpahala apa dia? Yang ketiga mengenai puasa Arafah 789, mewakili pertanyaan anak kecil ini. Puasa hari Arafah 9 Zulhijjah, apa dasar yang mewakili itu harus puasa di 9 Zulhijjah di hari Arafah, sementara mereka yang di Makkah sementara wukuf di Arafah, sementara kita di sini harus puasa 9 Zulhijjah. Apa yang mendasarinya harus puasa di 9 Zulhijjah itu? Mana afdolnya di 9 Zulhijjah atau 789? Itu yang mewakili pertanyaan si kecil. Oke, terima kasih, mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadil Ustaz, 3 pertanyaan. Nanti diingatkan ya. Pertama, karena tadi ada dengarnya hukumnya wajib, bagaimana dengan orang yang tidak bisa tiap tahun sembelih, Ustaz? Ya, berarti dia kalau memang tidak mampu ya jangan berkurban. Enggak, dia kalau meminjam itu, berutang itu berarti kan dia tidak mampu di tahun itu. Ukuran kemampuan seseorang itu dilihat di hari Idul Adha, dia punya kelebihan daripada makanan pokoknya, bayar kontrakannya, bayar SPP anaknya. Setelah bayar semuanya, dia punya kelebihan, maka boleh dia dianjurkan untuk berkurban di hari itu. Ada doi berkurban akan, tapi kontrakan sudah jatuh tempo. Ya sudah, dahulukan kontrakan daripada kurban. Ya. Nah, hukum wajib itu menurut Abu Hanifah, tapi mayoritas ulama mengatakan sunnah. Gitu. Jadi ambillah misalnya sunnah ya. Ambil hukumnya sunnah. Ada uang 3 juta, tapi di hari Idul Adha itu jatuh tempo bayar kontrakan 1,5 juta, SPP 700.000, berarti kan tidak mampu. Maka jangan memaksakan diri. Ustaz, saya memang ingin sekali berkurban, boleh enggak saya berutang? Boleh. Hukum berkurban dengan utang boleh, yang penting bayar. Jangan berkurban ke sana baru mengorbankan uang orang lain. Habis. Ya enggak apa-apa. Ya, berkurban atas pinjaman orang lain, apalagi itu saudara. Saudara bilang, "Napa uang jam kas pinjam berkurban akan. Nanti tahun depan kalau ada kelebihan dikembalikan." Boleh, enggak apa-apa. Ibadah yang dilakukan dengan uang
utang atau harta yang diutangi hukumnya boleh selama proses berutang itu juga syar'i, tidak melanggar syariat seperti ribawi dan sebagainya. Yang kedua Ustaz tadi daging yang di ini ya, iya, yang disimpan sampai setahun bahkan. Iya, Nabi SAW pernah melarang menyimpan daging kurban itu lebih dari 3 hari. Waktu itu terjadi memang masa paceklik, sedikit orang yang berkurban, banyak orang yang tidak dapat. Sehingga Nabi bilang jangan menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Tahun depannya ekonomi membaik, banyak orang yang punya uang. Kalau kata Pak Jokowi ekonomi meroket, ya kan? Maka ada sahabat yang bertanya, Rasul masih berlaku larangan kemarin tidak boleh menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari? Nabi bilang apa? Innama nahaitukum min ajlid daffah. Aku melarang kalian melakukan itu, menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari itu min ajlid daffah, karena memang terjadi paceklik. Adapun sekarang sudah leluasa, kulu waddakhiru wa tasaddaqu. Silakan makan, menyimpan dan berbagi. Maka pertanyaan, boleh setahun? Jangankan setahun, 10 tahun boleh. Yang penting masih boleh dimakan ya. Cuma esensi kurban ini kan berbagi. Kalau orang punya banyak, arti orang yang cuma dapat 500 gram, bos setengah kilo, pergi antar dari orang yang sudah tumpuk ini. Berbagi, al-musawat, pemerataan. Itu esensi. Ini tidak. Biar so tidak tak tutup kulkas, kaki dia malah gulung-gumai, ibu dia jaga paksa. Dia mau ikat yang tali supaya mau tak tutup baik-baik itu kulkas. Ini walaupun secara hukum boleh, tapi mungkin etika sosialnya kurang tepat. Ya. Di watolo sabi long-long kumay to kulkasi pakusali yo. Iya. Yang ketiga Ustaz, puasa Arafah tadi. Ya. Dasarnya tanggal 9. Kalau kita di Mekah, tanggal 9 Dzulhijjah itu adalah wukuf di padang Arafah. Bagi orang yang di luar Mekah, di luar Saudi, lihat apakah sudah tanggal 9 atau masih tanggal 8. Kayak di Indonesia sering terjadi perbedaan. Kita kan menggunakan sistem ikhtilaful matali, bukan ittihadul matali. Terbit hilal di wilayah masing-masing. Jadi Indonesia berbeda dengan Saudi. Di Indonesia belum kelihatan, di Saudi sudah kelihatan. Berarti di Saudi tanggal 1 Dzulhijjah, di Indonesia belum. Toh? Berarti akan terjadi di sana tanggal 9, di sini baru tanggal 8. Maka mereka wukuf, kita belum puasa di sini. Besoknya mereka hari raya, kita di sini kan baru tanggal 9 Dzulhijjah, maka kita berpuasa. Jadi kita berpuasa Arafah karena hari Arafahnya, bukan karena peristiwa wukuf di padang Arafahnya. Itu jangan salah paham. Kita berpuasa karena hari Arafah, bukan karena peristiwa wukuf di padang Arafah. Saya mau tanya, kalau seandainya puasa Arafah itu berdasarkan wukuf di padang Arafah, gimana kalau tidak ada haji di Saudi? Bagaimana kalau ditiadakan haji, tidak ada orang wukuf? Apakah di selain Saudi tidak boleh berpuasa? Karena di sana tidak ada wukuf. Iya kan? Logik kan? Saudi walaupun tidak ada haji, selain di Saudi disunahkan puasa Arafah. Jadi jangan mengikat antara puasa Arafah dengan wukuf di padang Arafah. Ya, kira-kira seperti itu. 789 atau di 9 itu Ustaz? Maksudnya? Oh, iya, kalau mampu dianjurkan 1 sampai 9 Dzulhijjah, karena itu dilakukan oleh Nabi. Diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud dari sebagian istri Nabi mengatakan Nabi berpuasa 9 hari di bulan Dzulhijjah, dan itu tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau tidak mampu 9 hari, 2 hari, 8, 9. Tidak mampu juga 1 hari puasa Arafah. Baik, Bapak Ibu, ada 2 pertanyaan di online, kita jawab dulu Pak ya. Dari Ibu Weli Igirisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu Ustaz. Ustaz, biasa di kampung saya kalau orang mau pesta, biasa tuan pesta selalu mencari anak untuk diakikah, karena alasan tuan pesta mau potong sapi.
Ustadz, apakah boleh anak diakikah hanya untuk menumpang, dan apakah boleh satu anak yang diakikah di sapi? Iya, Pak Weli nih, Pak Weli. Pak Weli nanti minta tolong diulang lagi. Nanti kalau ada waktu nonton dari awal live saya tadi sudah berapa kali dijelaskan itu ya. Jadi hukumnya boleh, yang penting memenuhi syarat dan ketentuan. Iya, Pak Weli gitu ya. Nanti silakan nonton lagi videonya Ustadz Rahmat. Yang kedua dari Ibu Ulin Bilalea. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Ustadz, saya bertanya, orang yang ikut kelompok kurban tapi dia tidak pernah sholat, biar cuma sholat Jumat, atau tidak berpuasa saja, bolong lebih puasa, tidak pernah sampai 30 hari. Terus bagaimana penjelasannya orang yang begitu? Dia ikut kurban per kelompok 7 orang, ikut kurban tapi tidak puasa, tidak sholat. Iya, ini memang agak rumit. Tidak bisa serta-merta kita samakan dengan puasa. Orang puasa tapi tidak sholat, ini karena berkaitan dengan kurban. Ini agak berat memang. Nanti dirinci, kalau dia meninggalkan sholat itu karena malas, berarti kan dia fasik. Para ulama berbeda pendapat dalam hal hasil sembelihannya, apakah boleh dimakan atau tidak. Tapi kalau dia meninggalkan sholat itu karena menentang hukum sholat, maka kurbannya tidak boleh dimakan. Karena dia kafir. Karena dia kafir. Orang tidak sholat itu hukumnya 2. Fasik, kafir. Dia tidak sholat karena tahawunan, karena pandang enteng dengan hukum, takasulan, karena malas-malasan, tapi masih mengakui hukum sholat wajib, maka dia fasik. Kurbannya masih dibolehkan untuk dimakan. Bukan kurbannya, sembelihannya. Dia yang menyembelih toh, sembelihannya. Beda lagi kalau dia mewakilkan penyembelihan. Yang saya maksudnya dia berkurban sekaligus dia yang potong. Tapi kalau dia meninggalkan sholat itu karena menentang hukum sholat, berarti kan dia kafir. Maka sembelihan orang kafir tidak boleh dimakan. Jelas ya? Ya. Sembelihan saja, sembelihan. Beda lagi kalau kurban, dia berkurban tapi orang lain yang menyembelih. Dia tidak sholat, apalagi dia tidak sholatnya karena malas, tidak menentang hukum wajibnya sholat. Lalu orang lain yang berkurban, orang lain yang menyembelih, maka hukumnya boleh. Dia dapat pahala dari kurbannya, tapi dapat dosa dari meninggalkan sholat. Begitu. Allah itu maha adil. Kebaikan sekecil apapun Allah hargai, tapi nanti ditimbang. Lebih berat mana kebaikan atau keburukan? Begitu. Ada lagi? Oh ya, satu lagi Pak ya. Dari Ummu Nadil. Ustadz, ada petugas kurban yang bakuliti, bacincang, sering basisip daging di popoji dengan alasan ini kan memang hak orang fakir miskin. Apakah halal Ustadz? Ini kalau dalam istilah perang itu namanya gulul, mengambil harta diam-diam, harta rampasan belum dibagi diam-diam diambil. Itu namanya gulul. Wa may yaglul ya'ti yaumal qiyamati. Ya, nanti siapa yang mengambil diam-diam itu namanya gulul, nanti di hari kiamat dia akan datang dengan harta yang dia gulul tadi. Iya. Jadi ini panitia. Ini namanya berkhianat terhadap amanah ashabul kurban. Jadi tidak boleh dia ambil diam-diam. Ya. Patokannya apa? Patokannya kalau sekiranya dia ketahuan, ini dosa. Patokannya adalah kalau sekiranya dia ketahuan, patokannya adalah dia malu kalau perbuatannya ketahuan orang. Al-birru huwa husnul khuluq wal itsmu huwa mahaka fi sadrika wa karihta ayattali alaihin nas. Dosa itu ukurannya kata Nabi, mahaka fi sadrika, apa yang muncul dari hatimu kamu ingin lakukan, tapi kamu takut dan malu kalau ketahuan oleh orang. Nah, dia mengambil diam-diam apa tujuannya? Pasti ketahuan, takut kalau ketahuan orang. Ya kan? Dan dia sebagai wakil. Jadi tidak berhak. Beda dengan pekurban. Kalau dia pekurban sendiri yang potong, dia kuliti, setelah ada daging dia ambil, itu sebagai jatah dia, terserah kapan saja dia mau ambil.
Tapi Anda sebagai wakil, jadi menghindu Allah ashabul kurban, gitu. Jadi jangan mengambil diam-diam. Iya, baik Bapak Ibu. Terdolo, masih ada lagi? Silakan Pak Imam. Eksekutorin Pak Imam. Merangkap. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja Pak Ustadz. Terus terang saya sebagai panitia kurban di Masjid Nurul Yakin. Alhamdulillah tahun ini kita sudah berupaya 4 ekor. Yang jadi permasalahan ini Ustadz, di saat kita melakukan pembelian hewan kurban, yang jelas pertama kita sangat sulit menentukan sama besarnya sapi dengan harga yang sudah ditentukan. Itu yang pertama. Yang kedua, di saat kita melakukan penyembelihan, tentunya ukuran beratnya tidak sama di masing-masing hewan kurban ini. Kalau kita timbang satu-satu, nantinya timbangannya tidak akan sama. Sementara kita melakukan pengumpulan sama besar uangnya. Apakah dengan dasar kita ambil 1 ekor sapi itu yang sudah menjadi dasar kita untuk menentukan sama besar ukurannya, timbangannya untuk kelompok masing-masing. Lalu yang berikut Pak Ustadz, ada anggota kurban istilahnya di satu anggota itu, tapi ditanggung oleh beberapa keluarga, anggota keluarga, tapi tidak di setiap tahun itu bergilir namanya. Apakah boleh Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Ustaz. Yang pertama tadi masalah iya. Jadi perkiraan untuk sapi berikutnya sama karena memang besarnya sama, harganya sama. Bisa saja. Boleh. Jadi menggunakan perkiraan juga bitakrib gitu. Ya, begini. Kalau memang sangat sulit tapi kalau bisa ditimbang ya sebaiknya ditimbang semua. Walaupun nanti akan berbeda sekilo 2 kilo itu tidak masalah. Iya, permasalahannya Ustaz, sapi itu kan ada perbedaan harga yang nantinya, karena di saat saya melakukan penawaran harga itu paket berapa ini 4 kan ditentukan begitu. Ada yang begini, saya bilang saya tidak mau karena ini uang kurban ini sama semua. Jadi satu kali saya menawarkan per paket itu 60 lebih lah itu. Jadi sama. Tapi DP sapi beda DP ini besar ya? Permasalahannya sapinya yang mungkin ada perbedaan karena itu ya memang sangat sulit untuk disamakan. Iya. Begini, mestinya kan hukum asalnya itu setiap kelompok kan mencari sapi toh. Nah, kelompok ini dapat 14 juta dari si fulan dengan ukuran yang besar. Sementara kelompok sana dengan harga yang sama ternyata dapat yang kecil. Kan tidak mesti sama. Iya kan? Dengan harga yang sama tapi ukurannya berbeda. Ketika disembelih apa? Tidak apa-apa, sama.
Begitu juga dengan gambaran tadi. Kalau terjadi perbedaan yang kecil, yang sedikit, tidak masalah. Tidak yang tidak boleh itu adalah mengambil keuntungan dari pembelian. Misalnya harga 14 juta, baru bacari yang cuma 13 juta. Baru ada bilang sama ashabul kurban, ini harga 14 juta, padahal dia cuma bacari yang 13 juta. Meskipun harga 14 juta itu boleh orang mau tawar 13 juta, cuma kan niatnya berbeda. Dari awal dia memang coba cari yang 13 juta supaya dapat untung 1 juta. Begitu. Tapi ada yang tanya sama saya, Ustadz boleh enggak ambil keuntungan dari? Ya tergantung niatnya. Kalau misalnya Anda punya kenalan penjual sapi, ya kan? Kemudian penjual sapi bilang gini, Pak Utam, ini ada harga 14 juta. Kalau Pak Utam mau dapat orang yang beli 10 orang, maka dari setiap penjualan 1 ekor sapi Pak Utam 500 ribu. Itu hukumnya boleh. Jadi Pak Utam tidak mengkhianati, karena Pak Utam ini cuma dihadiahkan, dikasih dari si penjual, bukan mengambil keuntungan dari pembelian. Gitu. Paham toh? Saya serahkan 14 juta itu, ternyata setelah terjadi akad, orang ini sebagai bentuk terima kasihnya dia kasih saya hadiah 500 ribu. Itu hukumnya boleh. Begitu. Yang tidak boleh adalah mintain uti, bonus uti, gitu. Ini 14 juta boleh enggak? Anda minta 500 ribu dari setiap penjualan 1 ekor sapi tanpa pengetahuan ashabul kurban. Itu yang hukumnya tidak boleh, gitu. 1 juta dipakai untuk operasional. Iya, harus disendirikan itu operasional. Ya berarti hanya 13 juta kan? Jangan bilang sapi harga 14 juta. Karena operasional 1 juta, berarti sapinya harga 13 juta. Ternyata setelah dikasih 13 juta dia kasih hadiah kita 250 ribu sebagai bentuk terima kasihnya, maka itu halal untuk diambil. Walaupun tidak diberitahukan kepada ashabul kurban. Karena itu antara Anda dengan si penjual. Iya. Itu Pak ya, Pak Imam ya. Yang kedua tadi Ustaz, yang atas nama keluarga. Boleh giliran. Sama dengan sebelumnya ya pertanyaan. Boleh. Suami dulu, setelah itu istrinya, setelah itu anaknya. Nah, cuma kalau dia anak yang masih belum akil balik, ya usahakan yang sudah mumayyiz lah. Kalau belum akil balik, dia minimal mumayyiz, yang sudah paham syariat kurban. Itu mimbabi ta'wid untuk membiasakan dia berkurban dan membentuk jiwa sosialnya. Ya, walaupun boleh berkurban atas nama bayi, boleh. Ya, boleh. Tapi bayi itu belum tahu apa-apa. Tujuan Anda berkurban atas nama dia itu supaya dia belajar. Ada pembiasaan nilai sosialnya di situ. Masih bayi kan dia mau talio kan. Jadi kalau mau atas nama anak yang memang sudah mumayyiz 7-8 tahun. Iya. Baik. Bapak Ibu, satu lagi. Ada yang titip satu pertanyaan. Ada 3 pertanyaan toh? 2. Oh, cuma 2. Ya, sebelum ke beliau Ustaz ada titipan Ustaz begini. Ada ahlul kurban, dia juga adalah penjual bakso. Teman yang disuruh tanya, karena dia bakorban, DP suami bakorban, akhirnya tak kumpul kamar di rumah tuh banyak daging Ustaz. Karena dia penjual bakso, akhirnya kan subaku campur ini. Ada yang memang dia biasa beli untuk bikin bakso, ada yang memang daging kurban. Cuma sudah baku tahu, sudah baku campur. Akhirnya lah dia olah semua jadi bakso dan dia jual. Ini bagaimana statusnya Ustaz? Hukumnya haram, tidak boleh. Kecuali kalau memang dia sendirikan yang bagian dari kurbannya itu dia makan, kemudian pemberian orang itu yang dia olah jadi bakso, itu hukumnya boleh. Tapi kalau bagian dia sepertiga itu dia campur dengan pemberian daging orang, lalu dia olah menjadi bakso, itu kan ada bagian daging dia kan, lalu dia jual, itu sama dengan menjual daging kurban. Maka hukumnya tidak boleh. Makanya jangan dicampur dulu. Yang jatah dia itu dimakan habis. Tapi pemberian orang ini yang setengah kilo, 4 ons, 8 ons misalnya, itu yang diolah jadi bakso, tidak masalah. Baik Bapak Ibu, masih ada? Silakan Mas. Ini Pak Ustadz, di kalangan masyarakat ini ada yang bilang apa itu Pak Ustadz, hewan kurban ini nantinya kelak itu di akhirat sebagai kendaraan Pak Ustadz. Ini benar atau tidak Pak Ustadz? Iya.
Jadi kalau yang mau potong lemosin, kendaraannya lemosin. Kalau yang mau potong yang kurus, kasihan kendaraannya kurus ya. Ya. Hanya menjadi saksi, saya tidak tahu apakah ada dalilnya atau tidak. Allahu taala alam. Cuma dalam bahasa hadis Nabi itu innaha ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa sy'ariha wa azlafiha. Sungguhnya kurbanmu itu akan datang di hari kiamat dengan tanduknya, dengan bulunya. Ya, tanduk, bulu, kukunya. Nabi tidak bilang dagingnya atau lemak-lemaknya, kaledonya tidak. Cuma yang jadi sampah yang Nabi bilang. Maksudnya apa? Sedangkan yang jadi sampah orang tidak makan datang bersaksi, apalagi daging-dagingnya. Begitu. Iya. Kalau kendaraan yang dia, kalau yang dimaksud pertanyaan kendaraan yang dia naiki, itu saya tidak tahu. Makna ini ya, makna iya. Hakikat. Kiasan. Iya. Kalau tidak lalu satu lagi Ustaz ini. Biasa di masjid itu Ustaz, memang kan kemarin ada sempat pembahasan tidak boleh potong di masjid Ustaz ya. Kalau boleh di luar lah, jangan di halaman masjid. Yang pertama, yang kedua, biasa di masjid itu Ustaz ada panitia. Setelah pemotongan pertama langsung diambil sebagian daging, dimasak, dimakan sama-sama tanpa ada pemberitahuan ke ahlul kurban. Biasa begitu rata-rata di panitia, kalau ada lagi rame-rame ibu-ibu semua ambil bagian tanpa sepengetahuan. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Baik. Apakah sah kurbannya? Sah. Tidak, ini tidak mempengaruhi keabsahan kurban sama sekali. Cuma memang dari sisi etika saja bagusnya memang dikasih tahu dulu. Wahai Pak Haji, Bu Haja, fulan izin, ini karena panitia belum makan, boleh ndak? Toh, ini semua ambil biar cuma 1 kilo, semua masak duluan, boleh. Secara hukum boleh, dan sama sekali tidak mempengaruhi keabsahan kurban. Orang sudah potong, ya kan? Itu. Cuma adabnya ya saya kasih tahu saja. Jangan sampai orang bilang kamar ami tahu Allah kurban di poilong buat mati mengolita mana. Kira-kira begitu. Iya. Baik. Bapak Ibu cukup ya? Ustaz di online tidak ada ya? Alhamdulillah ini sudah memadai semuanya. Online tidak ada? Oh iya. Nanti insyaallah kita berdoa ya untuk Pak Haji Yanto ya. Pak Haji Yanto kurang sehat. Ketua Takmir ya. Pantas saya bilang ada yang kurang ini dia siapa nih? Ternyata Pak Yanto ya. Ya, insyaallah beliau segera diangkat penyakitnya, disehatkan badannya kembali beraktivitas untuk sama-sama memakmurkan masjid, apalagi tinggal berapa hari lagi ini Idul Adha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa la fina wa la haulana wa la bainana wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa tammim taksirana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shfi li akhina Haryanto. Allahumma shfi li akhina Haryanto Hamzah. Allahumma shfihi shifaan ajilan shifaan la yughadiru saqaman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, alhamdulillah kita telah menuntaskan kajian Kopi Subuh kita pada hari ini dengan tema kurban. Mudah-mudahan tidak sekedar menjadi pembahasan tapi dipraktekkan dalam kehidupan kita, mengingat tinggal beberapa hari lagi kita akan melaksanakan Idul Kurban. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat khususnya buat panitia dan takmirul masjid yang melaksanakan pemotongan hewan kurban di masjidnya. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.